Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 366. Setelah menggunakan energi pedang untuk menembus inti naganya, Hao Ren memasuki pertarungan sengit, membuat retakan di inti naga berlipat ganda. Saat ini, dengan esensi sifatnya habis, kerusakan inti naganya hampir tidak dapat diperbaiki. Setelah gagal kesengsaraan surgawi atau dikalahkan dalam pertempuran sengit, beberapa pembudidaya naga tidak akan memiliki kekuatan untuk kembali ke bentuk manusia mereka dan jatuh ke laut atau ke tanah secara langsung. Menurut catatan sejarah, beberapa naga jatuh ke tanah setelah gagal kesengsaraan surgawi, dan itulah sebabnya legenda tentang naga ada di dunia fana. Karena kelelahan total, Hao Ren koma sementara dia dalam bentuk naga perak kecil. Saudara, kita seharusnya membunuh semua orang jahat dari klan naga Lautan Barat. Lu Lili berteriak pada Lu Linlin sementara dia mendukung tubuh Hao Ren. Saudari, jika kita membunuh dengan bebas, hati Daois kita akan terpengaruh, mendukung Hao Ren, Lu Linlin menjelaskan dengan sabar. Aku tidak peduli dengan hati Daois kami. Kamu telah datang ke dunia fana beberapa kali tanpa izin. Lu Lili berkata dengan air mata di matanya. Jika terjadi sesuatu pada Gongxi, aku akan pergi ke istana naga Laut Barat. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menggigit bibir merahnya dengan keras. Meskipun temperamennya lembut, dia menakutkan ketika dia kehilangan kesabaran. Menghela nafas ringan, Lu Linlin membawa Hao Ren, yang masih dalam bentuk naganya, di lengannya dan terbang dengan cepat ke langit yang tinggi. Bang! Mereka menembus formasi arai antara surga kelima dan surga keenam dan memasuki wilayahnya. Sekte terdekat ke East Ocean City adalah Sekte Pasir Putih. Tanpa pikir panjang, Suster Lu terbang ke sekte yang paling menonjol di daerah ini dengan Hao Ren di tangan mereka. Sementara itu, Sekte Pasir Putih diterangi dengan cahaya terang, melanjutkan dengan upacara perayaan. 13 murid utamanya baru-baru ini keluar dari budidaya pengasingan mereka di tebing macan mengaum, dan 2 dari mereka telah berhasil mencapai alam formasi inti, membawa kegembiraan besar bagi seluruh sekte. Selama upacara, Master Sekte akan mempromosikan 2 pembudidaya rilem inti formasi baru yang murid menjadi penatua sekte. Di aula besar yang baru dibangun, para murid dari Sekte Pasir Putih semua berkumpul. Setelah menjadi penatua, para pembudidaya akan memiliki tempat tinggal gua mereka sendiri, menerima murid-murid mereka sendiri, dan memiliki akses gratis ke kamar pembuatan eliksir dan menara gulir teknik. Berdiri di depan Master Sekte, 2 pria parubaya berjubah merah memerah di wajah dengan kebahagiaan. Setelah mencapai alam formasi inti, mereka bisa dianggap sebagai tuan di surga kelima, dan mereka bisa berjalan dengan bangga di sekte dan akan diterima sebagai VIP ketika mereka mengunjungi sekte lain. Saat ini, mereka sedang menunggu Master Sekte untuk mengumumkan kenaikan pangkat mereka dan memberi mereka hadiah yang sesuai di depan ribuan petani di sekte. Bang! Tiba-tiba, pintu gerbang aula terbuka. 2 pembudidaya wanita cantik masuk ke aula, membawa naga perak di lengan mereka. Naga! Semua penatua dan murid di aula tercengang. Pembudidaya naga harus mencapai tingkat Dui untuk berubah menjadi naga, dan tingkat Dui setara dengan alam jiwa Naschen Sol tingkat rendah untuk pembudidaya manusia. Beberapa murid panik dan siap melarikan diri. Jangan panik. Salah satu pembudidaya rilem inti formasi baru berteriak dengan esensi sifat penuh dalam suaranya sebelum berteriak pada Lu Linlin dan Lu Lili, siapa kamu? Beraninya kau membobol Sekte Pasir Putih. Dia melihat dengan jelas, dan dia melihat bahwa naga perak itu kurang dari 100 meter dan sekarat dengan kepala lebih rendah dan mata tertutup. Dia tidak bisa menentukan ranah para pembudidaya wanita yang membawa naga perak, tetapi dari penampilan mereka, dia pikir mereka tidak kuat. Lagi pula, jika mereka adalah pembudidaya yang kuat, kita bahkan tidak akan bisa melepaskan aura mereka. Juga, naga perak kecil ini tidak menunjukkan aura naga yang luar biasa. Pikirnya. Karena murid ini akan dipromosikan, inilah saatnya baginya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai calon penatua. Penanam Rilem Core Formation baru lainnya memahami situasi pada saat yang sama. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang hitam dan menebas kepala naga perak. Kemudian, kultivator Rilem Formasi inti pertama bertindak juga, menghancurkan mangkuk emas besar menuju naga perak. Tidak diragukan lagi, kedua tetua calon ingin menunjukkan kekuatan dan temperamen mereka pada saat kritis ini sehingga mereka dapat mengesankan lebih banyak orang dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di sekte di masa depan.
Para murid melebarkan mata mereka sementara mereka menyaksikan paman guru mereka menyerang ke arah naga. Kamu mencari kematianmu sendiri. Lu Linlin, yang sedang dalam mood yang buruk, berteriak. Dia mengangkat satu tangan, dan seberkas sinar biru berlari di udara, menghancurkan dua harta dharma menjadi debu. Kemudian, dua murid yang baru saja mencapai alam formasi inti segera terbang menuju pilar di aula besar. Bang! Pilar yang menopang atap aula besar itu langsung dipecah menjadi dua. Dua kultivator rilem formasi inti kehilangan kesadaran tanpa membuat suara. Siapkan kamar terbaik untuk kita, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Dengan mata melotot, Lu Linlin berkata sambil menekankan setiap kata. Semua orang memalingkan pandangan mereka ke ketua sekte. Sekte Master Wang menelan ludahnya dengan gugup. Menatap dua kultivator rilem formasi inti yang tidak sadar, dia mengangkat tangannya perlahan dan berkata dengan suara rendah, persiapkan ruang terbaik untuk dua tuan ini. Mendengar kata-katanya, para murid tingkat rendah langsung mengobrol di antara mereka sendiri dengan keras. Mereka tahu bahwa pembudidaya naga adalah para pembudidaya manusia. Namun, Master Sekte tidak menyerang pengganggu ini. Sebaliknya, dia menyambut mereka ke sekte. Lu Lili gugup dan cemas, dan dia kehilangan kesabaran pada para kultivator lemah yang membuat suara. Dia mendengus dengan suara rendah dan menginjak kakinya. Bang! Dengan kakinya di tengah, gelombang kejut menyebar keluar, dan semua pilar hancur. Para pembudidaya sekte pasir putih bergegas keluar dari aula besar, berlari atau terbang. Ledakan. Aula besar yang baru dibangun berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Berdiri di tengah reruntuhan adalah Lu Linlin berwajah dingin dan Lu Lili dan naga perak di tangan mereka. Sekte Tuan Wang dari pasir putih sekte ingin menangis. Dia pria yang sangat sial. Karena dia telah mengambil alih sekte berusia 100 tahun dari pendahulunya, hal-hal malang terjadi pada mereka satu demi satu. Dalam satu bulan, aula besar mereka dihancurkan dua kali, semua ramuan di kebun herbal mereka dicuri, dan bahkan dua dari tungku ramuan mereka dirampok. Ada keberatan? Tanya Lu Linlin dengan mata marah. Lu Linlin dan Lu Lili memancarkan tekanan dominan. Indera spiritual mereka langsung menyelimuti sekte pasir putih yang memiliki wilayah ribuan hektar. Sekte Master Wang mencoba berbicara, tetapi sekarang dia tidak bisa membuka mulut. Rasa dingin naik dari lubuk hatinya, mengubah kakinya menjadi jeli. Ini, tidak diragukan lagi adalah tekanan para pembudidaya di atas alam jiwa Naschen tingkat rendah. Para pembudidaya lainnya semua tertegun sampai mati rasa. Di mana kamarnya? Lu Linlin bertanya, melemparkan pandangan dingin pada Sekte Master Wang. Itu, di depan, Sekte Master Wang berkata segera setelah merasakan bahwa tekanan pada dirinya meringankan. Putus asa, Lu Lili menginjak tanah lagi. Ledakan. Dataran ini, yang diaspal dengan batu dan sekitar 400 meter persegi, retak. Juga, tangga batu yang mengarah ke kaki gunung langsung hancur menjadi debu. Kekuatan yang Lu Lili tunjukkan menakuti semua keberatan yang tersisa di benak para pembudidaya. Mereka tahu bahwa siapapun yang berani mengganggu dua pembudidaya perempuan akan mati. Bab 367. Ini adalah pertama kalinya Sekte Master Wang berbicara kepada para petani Naschen Soul Realm, terutama dua pembudidaya wanita cantik yang memegang kehidupan seluruh sekte di tangan mereka. Dengan menggigil, dia memimpin Lu Linlin dan Lu Lili dan terbang di sepanjang tangga. Di reruntuhan aula besar, dua murid yang baru saja mencapai rilem formasi inti menatap Lu Linlin dan Lu Lili dengan anggota badan yang mati rasa dan pikiran kosong. Setelah menembus hambatan budidaya mereka dan mencapai alam formasi inti, mereka telah puas diri. Namun, mereka dikalahkan oleh satu serangan dari kultivator Naschen Soul Realm. Lu Linlin dan Lu Lili diantar dengan cepat ke gunung yang sepi. Ini adalah tempat istirahat dari Master Sekte. Itu di lingkungan yang damai dan memiliki esensi yang melimpah. Dalam 2 jam, tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Lu Linlin menoleh ke Sekte Master Wang dan berkata. Menghadapi Lu Linlin, Sekte Master Wang sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia agak bisa mempertahankan martabat Master Sekte sebelum murid-murid Sky Mountain Sekte, tapi dia kehilangan semua ketenangannya di depan para petani Naschen Soul Realm. Kenapa kamu masih di sini? Lu Lili bertanya dengan tidak sabar. Sekte Master Wang tampak seperti tikus yang menggertak yang lemah dan menyanjung yang kuat. Lu Lili jijik saat melihatnya, terutama sekarang ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Mendengar ketidaksabaran dalam kata-katanya, Sekte Master Wang tidak berani tinggal selama 1 detik lagi. Dia segera berbalik dan terbang dengan pedang terbang.
Dia berencana untuk meminta Master dari Sky Mountain Sect untuk membantu mereka menekan Lu Linlin dan Lu Lili, tetapi dia menyerah pada ide ini setelah saudara Lu menunjukkan kekuatan rilem jiwa baru lahir mereka. Setelah semua, pembudidaya Naschen Soul Realm tidak memiliki saingan di surga kelima dan adalah master tingkat atas bahkan di surga keenam. Jika Lu bersaudara bertarung dengan penguasa Sky Mountain Sekte, Sekte Pasir Putih, sekte yang berafiliasi di surga kelima, akan dihancurkan dengan mudah tanpa jejak. Terlepas dari identitas pembudidaya yang mereka bawa, Sekte Master Wang dengan sungguh-sungguh berharap bahwa mereka akan meninggalkan sekte sesegera mungkin. Bang! Lu Linlin dan Lu Lili membawa tubuh naga perak Haoren ke dalam ruangan dan menutup pintu. Mereka memindai ruangan dengan indera spiritual yang kuat dan memastikan bahwa tidak ada jebakan atau arai di ruangan itu. Kemudian, mereka menaruh naga perak itu ke ranjang. Setelah memaksa dirinya ke tingkat Dui, berubah menjadi naga, dan menahan kesengsaraan petir, Haoren melelahkan tubuhnya sambil memotong inti naganya dan menghancurkan lubang yang telah dia buka sebelumnya dengan energi pedangnya. Inti naga adalah dasar para pembudidaya naga. Jika Haoren adalah pembudidaya naga biasa, dia pasti sudah mati. Namun, budidaya simultan Haoren dari 5 esensi unsur dengan gulir bayangan pedang cahaya membantunya menyeimbangkan esensi alam di tubuhnya, memberinya fitur pembudidaya manusia. Itulah sebabnya Haoren masih memiliki jejak esensi yang menjaga hatinya meskipun inti naga yang rusak parah. Energi pedang yang diciptakan oleh gulir bayangan-bayangan membelah cahaya masih secara naluriah berjalan melalui tubuhnya dengan cepat, membantu menjaga meridian terbuka. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Lu Lili memandang Lu Linlin dengan ketakutan dan kecemasan. Karena Gongzi belum memadatkan wilayahnya dengan mistik kristal, jika kita mengambil esensi alam dari tubuhnya dan menghancurkan inti naga, dia akan aman. Namun, dia akan kembali ke manusia, kata Lu Linlin setelah beberapa detik ragu-ragu. Selama Gongzi masih hidup, aku menjaganya sepanjang hidupnya. Lu Lili berkata dengan tekad saat dia memegang naga perak. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melanjutkan, mereka merusak kemampuan kultivasi Gongzi. Aku akan pergi dan menghancurkan istana naga Samudra Barat. Pilihan lainnya adalah memulihkan kekuatan kultivasinya dengan pil eliksir yang saleh, kata Lu Linlin. Di atas Realm, haruskah kita kembali ke Abu Realm? Mata Lu Lili berkaca-kaca ketika dia menatap Lu Linlin. Di mana kita dapat menemukan pil eliksir yang saleh di bawah Realm di atas? Lagi pula, tidak ada master eliksir di antara para pembudidaya naga. Mereka bahkan tidak memiliki banyak pil emas level 9, apalagi pil eliksir yang saleh. Tidak ada pil eliksir yang saleh di bawah Seven Heaven, dan aku tidak bisa membobol Heavenly Eight dengan kekuatan aku saat ini. Kami hanya dapat menemukan beberapa pil eliksir yang saleh di Abu Realm, kata Lu Linlin. Kakak, kamu ingin kembali? Lu Lili membelalakkan matanya. Kembali ke alam di atas, Surga ke-9, berarti Lu Linlin tidak akan bisa kembali. Aku akan meminta pil eliksir yang saleh kepada Sang Ratu, Suster. Lu Lili memandang Lu Linlin dengan tulus dan berkata, kamu tinggal dengan Gongzi dan merawatnya dengan baik. Kamu lebih perhatian dan lebih pintar dari aku. Aku akan diyakinkan mengetahui bahwa kamu menjaganya. Aku akan mengambil pil eliksir, dan kamu tinggal di sini. Ratu baik untuk aku, dan dia tidak akan menghukum aku. Aku tahu bahwa kamu sangat senang dengan Gongzi, dan kamu harus tetap berada di bawah alam atas, kata Lu Linlin. Kakak, Lu Lili memandang Lu Linlin, tidak yakin harus berkata apa. Keheningan mengambil alih. Karena mereka tidak kembali ke surga ke-9 segera setelah mereka dibebaskan, mereka akan dihukum ketika mereka kembali. Mereka berdua lebih suka kembali untuk menanggung hukuman sendirian, meninggalkan yang lain dengan Haoren, meskipun tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan Haoren dan satu sama lain. Garis-garis esensi alam murni terbang dari telapak tangan mereka ke tubuh naga Haoren. Berdiri di kedua sisi dia, mereka saling memandang dan mempertahankan kehidupan Haoren sebelum mereka bisa mencapai keputusan. Gongzi menyukaimu. Kamu tetap bersamanya. Lu Linlin akhirnya membuka mulutnya. Aku pikir Gongzi juga menyukaimu, jawab Lu Lili. Mereka terdiam lagi. Bagaimana dengan ini? Kita masing-masing menggunakan setengah dari kekuatan kultivasi kita dan membantu Gongzi memperbaiki inti naganya. Namun, kita akan jatuh dari ranah saat ini, kata Lu Linlin. Jika kamu bisa melakukannya, aku juga bisa, kata Lu Lili. Dengan cara ini, kita berdua bisa tinggal di sisi Gongzi, kata Lu Linlin. Oke. Lu Lili mengangguk. Lu Linlin mengangkat tangannya,
dan tirai katun yang tergantung di ruangan terbang ke tangannya. Menggantungkan tirai dengan lembut di atas tubuh naga perak Hao Ren, Lu Linlin tiba-tiba memberikan lebih banyak esensi alam ke tangannya. Bahkan, mereka berdua berencana melakukan ini ketika mereka membawa Hao Ren ke surga kelima. Namun, kekuatan kultivasi dan alam sangat penting bagi para kultivator, dan tak satu pun dari mereka ingin memaksa yang lain untuk mengorbankan kekuatan kultivasinya untuk Hao Ren hanya karena dia ingin menyelamatkannya menggunakan metode ini. Tanpa ragu, Lu Lili mengikutinya dan menyuntikkan lebih banyak esensi alam ke dalam tubuh Hao Ren. Untuk sepenuhnya memperbaiki inti naga Hao Ren, mereka harus mengorbankan setengah dari kekuatan kultivasi mereka. Apakah itu sepadan? Mereka tidak tahu. Untuk mengorbankan dua kekuatan level Qian untuk kekuatan level Zen, Lu Linlin dan Lu Lili bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Melihat dari kejauhan di gunung belakang, para tetua dan murid-murid Sekte Pasir Putih melihat ratusan energi pedang berwarna-warni menari di langit di atas gunung belakang. Beberapa tetua dan Sekte Master Wang menemukan energi pedang cukup akrab. Melonjak di langit yang tinggi, energi pedang 640 secara bertahap bergabung dan berubah menjadi 320 energi pedang sebelum bergabung lagi menjadi 160 energi pedang. Setiap kali mereka bergabung, energi pedang semakin menyilaukan. Energi pedang adalah para prajurit, dan pembudidaya adalah jenderal. Energi pedang yang terbang di sana, pada kenyataannya, esensi alam Hao Ren. Energi pedang semakin meningkat saat esensi alam Hao Ren berangsur-angsur mengental. Dua teratai tiga kelopak yang sebesar setengah gunung perlahan naik di sisi selatan dan utara gunung belakang. Menurut legenda, hanya Grandmaster dari alam formasi jiwa yang bisa menumbuhkan teratai lima warna kelahiran. Perbaikan Qi di atas adalah formasi inti. Formasi inti di atas adalah Naschen Soul. Di atas Naschen Soul adalah formasi jiwa. Di atas formasi jiwa adalah formasi lotus. Tiga kelopak dari dua teratai tanpa cacat perlahan mulai menyebar, dan cahaya putih murni menyelimuti seluruh Sekte Pasir Putih. Ribuan sekte di daerah itu tertegun pada keajaiban ini, dan roh-roh binatang di surga kelima meraung dengan gelisah. Ketika lotus spiritual muncul, sebuah fenomena akan terjadi. Teratai besar memelihara 160 energi pedang 5 unsur dari kedua sisi. Teratai mengeluarkan esensi murni alam yang kacau balau yang dapat memelihara dan memperbaiki segalanya dan menghancurkan apapun. Lu Linlin dan Lu Lili menggunakan lotus natal mereka untuk memperbaiki inti naga Hao Ren. Pemandangan indah yang terjadi di gunung belakang adalah proses para saudari Lu membakar kekuatan kultivasi mereka. Jika salah satu kelopak bunga pecah, kekuatan budidaya Lu Linlin dan Lu Lili akan turun setengahnya. Dengan teknik kultivasi mereka yang unik, satu kelopak setara dengan kekuatan penuh kultivator Naschen Soul Realm tingkat atas. Dengan dasar teratai tiga kelopak, mereka dapat berkembang dengan sangat cepat. Kehilangan satu kelopak berarti kerusakan besar pada dasar kultivasi mereka. Mereka hanya dapat mencapai ranah teratai tiga kelopak mereka saat ini setelah 1000 tahun penanaman. Sekarang untuk menyelamatkan Hao Ren, untuk tetap bersamanya, dan untuk berada di sekitar satu sama lain, mereka mengorbankan semua yang mereka miliki dengan gigi terkatup. Dua lotus diputar perlahan di langit, memancarkan pencahayaan putih dan meningkatkan intensitas esensi dari daerah sekitarnya. Para pembudidaya Sekte Pasir Putih yang paling dekat dengan gunung kembali tiba-tiba merasakan intensitas esensi alam meningkat 100 kali lipat. Mereka tertegun dan merasa senang. Mengabaikan martabat mereka, para tetua segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Lagi pula, dengan intensitas esensi meningkat 100 kali, lingkungan ini lebih baik daripada di surga ketujuh, dan mereka harus mengambil kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Melonjak di antara dua teratai, 160 energi pedang dengan cepat memperkuat diri mereka dalam intensitas esensi yang 1000 kali lebih besar dari sebelumnya. Semua sekte di sekitar Pasir Putih Sekte telah merasakan peningkatan intensitas esensi yang tiba-tiba. Setelah kebingungan, mereka semua duduk untuk berkultivasi. Ketika para pembudidaya di daerah itu menjadi gila karena peningkatan intensitas esensi tiba-tiba di surga kelima, dua teratai tiga kelopak mulai layu. Apa itu cinta? Mengapa orang ingin hidup dan mati untuk itu? Dengan sedikit desahan, sinar cahaya terang jatuh dari surga keenam. Teratai tiga kelopak yang akan kehilangan satu kelopak masing-masing segera dihidupkan kembali. Segera, intensitas esensi di surga kelima mulai turun dengan cepat. Para pembudidaya yang telah berusaha keras untuk menyerap esensi alam yang pada tiba-tiba merasa seperti esensi di tubuh mereka dengan cepat mengalir. A Grandmaster of the Soul Forum Realm. Bab 368.
Dua teratai tiga kelopak lampu berkedip melayang ke langit di atas gunung di belakang. Sebuah cahaya suci 5 warna memancar dari langit yang tinggi. Para pembudidaya di surga kelima belum pernah melihat fenomena semacam ini. Seluruh tubuh mereka menjadi lemah ketika mereka menyembah satu demi satu. Energi pedang yang terbang di antara dua teratai naik tiba-tiba, berputar terus-menerus untuk membentuk kekuatan yin dan yang. Kemudian, itu menyusut menjadi inti emas yang mempesona. Ini adalah inkarnasi. Sekte Master Wang melihat tontonan ini dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia telah mendengar tentang jenis teknik kultivasi superior yang dapat mengolah esensi alam di luar tubuh seseorang dan menggema dengan langit dan bumi. Fenomena yang dia lihat sekarang tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator yang sedang mengolah inti emasnya di luar tubuhnya dan mengambil esensi alam langsung dari lingkungannya. Mampu melakukan ini, kultivator harus menjadi master-master. Mengaum. Seekor naga perak bergegas keluar dari gunung belakang dan ke langit. Tidak memiliki sisik atau tanduk. Itu adalah naga-naga. Naga ini hanyalah proyeksi, tetapi panjangnya ribuan meter dan memiliki aura yang menekan. Jiwa yang vital. Jiwa vital seorang pembudidaya naga. Chi-Dragon melayang sekali di sekitar gunung belakang, membuka mulutnya untuk menelan inti emas, menukik tiba-tiba, dan menghilang. Di dalam rumah, Lu Linlin dan Lu Lili merasakan esensi alam yang murni dan besar kembali ke tubuh mereka. Kemudian, 4 tangan yang menekan di atas tubuh naga perak Haoren tidak bisa menahan energi semacam ini dan didorong mundur. Pada saat yang sama, sinar cahaya 5 warna yang datang dari langit atas menghilang secara bertahap. Lu Linlin dan Lu Lili sama-sama merasakan bahwa indera spiritual yang cukup kuat untuk menutupi beberapa surga. Itu kabur, namun sepertinya agak akrab. Wanita tua itu dari rumah tua kumuh. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang dan memikirkan orang yang sama pada saat yang sama. Mereka telah berperang melawan nenek tua dan jelas tahu bahwa nenek tua memiliki kekuatan lotus 4 kelopak. Lu Linlin dan Lu Lili tidak akan cocok untuk nenek tua bahkan jika mereka berada di posisi terdepan. Mereka ingin memaksa nenek tua agar tidak terlibat dengan masalah Haoren, tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Tanpa diduga, kultivator rilem formasi jiwa ini menyelamatkan mereka. Karena Lu Linlin dan Lu Lili melepaskan teratai spiritual kelahiran mereka dan menyebabkan esensi alam di surga kelima berfluktuasi secara signifikan, nenek tua yang berada di suatu tempat di atas surga kelima merasakan semua ini. Cahaya saleh yang menutupi gunung kembali mulai menarik. Saudari Lu memandang ke atas, tetapi mereka tidak dapat merasakan lokasi yang tepat dari pembudidaya ini. Dia mungkin berada di surga ke-6, surga ke-7, atau bahkan. Meskipun nenek tua membantu mereka, dia tidak punya niat untuk bertemu mereka. Pikiran kultivator rilem formasi jiwa adalah unik. Nenek yang lama mungkin tidak mau membantu lain kali meskipun membantu kali ini. Dia membantu mereka mungkin karena dia melakukan kebaikan untuk Xie Yujia. Faktanya, bukan hanya para pembudidaya di surga kelima yang tercengang. Cahaya saleh yang melewati surga ke-6 dan surga ke-7. Gunung belakang sekte pasir putih kembali normal. Namun, para pembudidaya yang merangkak di tanah tidak berani bergerak. Meskipun kekuatan mereka lemah, mereka dapat mengatakan bahwa jika mereka terkena energi itu, bahkan sedikit, itu akan cukup bagi mereka untuk menghilang 100 kali. Naga perak sepanjang 100 meter yang menempati tempat tidur memancarkan cahaya lembut, menunjukkan bahwa meridian Haoren sedang direhabilitasi. Setiap peningkatan ranah tunggal pembudidaya naga akan datang dengan perubahan luar biasa. Naga adalah binatang iblis dalam arti tertentu, dan peningkatan alam akan merangsang garis keturunan naga saleh mereka dan membawa mereka lebih banyak kekuatan. Kesadaran Gongzi disembunyikan. Bukankah ini pertanda dia menerobos ke gen level? Lu Lili menoleh ke arah Lu Linlin dan bertanya. Ada jejak air mata di wajahnya. Air mata yang mengalir sebelumnya telah mengering, tetapi jejak air mata tidak menghancurkan kecantikannya tetapi membuatnya tampak halus dan menyedihkan. Kultivator rilem formasi jiwa itu meninggalkan gelombang energi lain untuk Gongzi. Mungkin untuk membantu Gongzi mencapai terobosan, kata Lu Linlin. Dia masih gugup dan belum berani bersantai dulu. Cahaya lembut secara bertahap tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Di atas kepala naga perak yang masih tertutupi tirai, 2 tonjolan kecil muncul. Naga yang bertanduk tetapi tidak memiliki sisik disebut naga Qiu. Tanpa diduga, inti naga Haoren berevolusi, dan dia menjadi naga Qiu. 2 benjolan kecil masih belum menembus kulit, dan energi luar biasa murni namun kuat mengintai di dalam tubuh naga. Cahaya lembut mulai berangsur-angsur menghilang, dan naga perak yang panjangnya lebih dari 100 meter perlahan-lahan kembali ke bentuk manusia.
Tirai yang Lu Linlin letakkan di atas Hao Ren sekarang hanya menutupi pinggangnya. Meski begitu, melihat Hao Ren setengah telanjang, wajah Lu Lili memerah saat dia menggigit bibirnya. Lu Linlin menutup mulutnya, tertawa, dan berjalan keluar ruangan. Dia melihat jubah di halaman, mengambilnya, dan kembali ke kamar. Apa yang kamu tunggu? Pergi bantu Gongzi untuk berubah. Lu Linlin melemparkan jubah itu pada Lu Lili dan berkata, "Kak, bisakah kamu melakukannya?" Lu Lili berdiri dengan malu dan berkata kepada Lu Linlin, "Hal-hal ini seharusnya normal bagi kita. Mengapa kamu masih malu?" Lu Linlin bertanya dengan sengaja. Lu Lili berpikir sejenak, mengangguk, dan membantu Lu Linlin mengangkat Hao Ren. Keempat tangan mereka membantu Hao Ren mengenakan jubah itu. "Kak, wajahmu juga memerah." Lu Lili melirik Lu Linlin dan berkata, "Bagaimana mungkin? Inilah yang seharusnya kita lakukan untuk Gongzi." Lu Linlin menegakkan tubuhnya dan membenarkan dirinya sendiri. Saat tangannya sedikit rileks, tubuh Hao Ren sedikit miring dan jatuh ke pelukan Lu Linlin. Lu Linlin sebenarnya memerah kali ini, tetapi Hao Ren tidak bangun pada saat itu. Lu Linlin panik dan mendorong Hao Ren lagi dengan tergesa-gesa. Detak jantungnya tiba-tiba 2 kali lipat, tetapi ekspresinya masih tampak tenang. Dia mulai memberi kuliah pada Lu Lili. "Kak, kenapa kamu begitu canggung? Pegang Gongzi dengan erat." Lu Lili, yang dimarahi, bergegas dan mengambil Hao Ren di tangannya dan menggunakan bahunya untuk mendukungnya. "Aku tidak memintamu untuk memeluk Gongzi. Sudahlah. Gongzi berpakaian sekarang. Biarkan dia berbaring." Lu Linlin sedikit batuk 2 kali dan berkata. Perasaan panik ini adalah yang pertama baginya. Lu Lili mengangkat tangannya untuk mendukung punggung Hao Ren dan membantu Hao Ren berbaring di tempat tidur lagi. Dia berusaha selembut mungkin. Setengah dari tubuhnya ditekan ke dada Hao Ren saat dia meletakkan Hao Ren sedikit demi sedikit untuk menghindari dia menabrak sesuatu. "Jika Gongzi terjaga, kita tidak akan bisa melayaninya seperti ini." Lu Linlin tidak bisa membantu tetapi berkata. Dia tiba-tiba merasa agak cemburu. "Oke, aku tahu." Lu Lili mengangguk sambil memerah. Dia bisa tahu bahwa suasana hati kakaknya tidak begitu hebat saat ini. Hao Ren sedang berbaring lagi. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang tanpa bicara. Waktu berlalu dengan lambat. "Kak, sudah setengah jam, dan Gongzi masih belum bangun." Lu Lili memecah kesunyian dan berkata dengan berbisik. Lu Linlin meletakkan tangannya di pergelangan tangan Hao Ren. "Meridian di tubuh Gongzi adalah normal. Kak, menurut buku itu, jika seseorang tidak sadar, kita perlu melakukan CPR." Lu Lili memandang Lu Linlin dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang serendah dengungan nyamuk. Dia melihat tatapan Lu Linlin, menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan berpura-pura seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. "Itu jelas merupakan suatu pilihan," suara Lu Linlin terdengar. Lu Lili menatap Lu Linlin, terkejut. "Apakah kamu ingin melakukannya, atau haruskah aku melakukannya?" tanya Lu Linlin. "Kamu melakukannya, Kak." Lu Lili memberikan kesempatan itu kepada kakak perempuannya segera. "Itu idemu. Kamu bisa melakukannya." Lu Linlin menyerah. "Kak." Lu Lili berlalu lagi. "Baik. Aku akan mencobanya," kata Lu Linlin. Lu Lili tertegun dan mengangguk. Dia merasa sedikit frustrasi. Rasanya seperti kalah dalam permainan batu kertas gunting. Lu Linlin duduk di samping tempat tidur dan membungkuk dengan lembut. Tangannya yang lembut menekan dagu dan dahi Hao Ren saat bibirnya semakin dekat ke mulut Hao Ren inci demi inci. Lu Lili menatap Lu Linlin dengan gugup dan menggenggam tangannya erat. "Kamu melakukannya?" Lu Linlin tiba-tiba berbalik untuk melihat Lu Lili dan berkata ketika bibirnya hanya berjarak 1 sentimeter dari Hao Ren. Lu Lili mundur beberapa langkah dan memandang Lu Linlin dengan heran. "Oh," dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, mencondongkan tubuh ke arah Hao Ren, menarik napas dalam-dalam, dan menekan bibirnya di atas Hao Ren secara akurat dan cepat seperti burung pelatuk. "Gadis ini, dia membaca manual P3K yang dibagikan oleh asrama." Aku bertanya-tanya mengapa dia tampak gelisah beberapa hari ini. Ternyata dia telah memikirkan hal ini. Lu Linlin berdiri di samping, memandang Lu Lili, dan berpikir tanpa daya. Lu Lili, yang memegang Hao Ren, meniupkan udara ke mulut Hao Ren secara acak dan mengisi mulutnya, tetapi itu masih tidak membangunkan Hao Ren. Semakin cemas dia, semakin cepat detak jantungnya, dan semakin tidak profesional gerakannya. Wajahnya semerah apel matang, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. "Batuk, batuk." Lu Linlin kering batuk dengan sengaja. "Kak, lakukan saja." Lu Lili,
yang wajahnya benar-benar merah, menatap Lu Linlin tanpa daya. Lu Linlin mengambil napas dalam-dalam, menekankan bibirnya ke hau-hau dengan lembut, dan menghembuskan udara. Gerakannya lembut dan profesional. Bibirnya yang tipis ditekan ke bibir Hao Ren karena matanya sejernih kristal tanpa emosi. Kak benar-benar tahu bagaimana melakukannya, melihat Lu Linlin melakukan CRP dengan benar, Lu Lili mengagumi adiknya tetapi juga merasa malu. Dia tidak akan tahu bahwa Lu Linlin sudah membaca manual P3 kali 5 atau 6 kali sebelum dia melihatnya. Terutama ketika datang ke CPE, Lu Linlin dengan hati-hati mempelajari bagian itu beberapa kali. Hao Ren perlahan menghela napas. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan yang dilihatnya hanyalah Lu Linlin memeluk dan menciumnya. Ada rasa manis di mulutnya, dan rona merah di wajah Lu Linlin bisa terlihat jelas. Oh tidak, Sis akan mendapatkan semua pujian. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Lu Lili. Bab 369. Lu Linlin, yang terkejut, mendorong di tempat tidur dan duduk dengan tergesa-gesa. Saat dia duduk, lidahnya tanpa sengaja menyentuh gigi Hao Ren. Ini membuatnya memiliki kupu-kupu di perutnya, dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Hao Ren memandang Lu Linlin dan Lu Lili dan tidak tahu siapa yang sejak penglihatannya kabur. Lu Linlin yang memerah hampir membuatnya percaya bahwa itu adalah Lu Lili. Gongzi, Lu Lili, yang berdiri di samping, memanggil dengan suara ringan. Suaranya memberi Fei petunjuk, dan dia yakin bahwa yang di depannya adalah Lu Linlin dan yang di sampingnya adalah Lu Lili. Mereka berdua mengenakan blus panjang kuning muda yang dibuat dengan bahan lembut dan sabuk abu-abu, yang sederhana namun berkelas. Di mana aku? Tanya Hao Ren karena kepalanya masih pusing. Lu Linlin tersipu lagi, memperbaiki pakaiannya, dan menjawab, kita berada di surga kelima. Hao Ren sedikit mengangguk. Menjilati bibirnya, dia merasakan rasa manis dan halus di lidahnya. Tindakan bawah sadar kecil ini membuat Lu Linlin dan Lu Lili sangat gugup. Mereka merasa seperti titik akupuntur yang paling penting pada tubuh mereka tiba-tiba dipukul oleh seseorang. Bahkan, Hao Ren segera menebak apa yang terjadi ketika dia melihat ekspresi mereka. Namun, untuk menghindari kecanggungan lebih lanjut, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sebagai gantinya, ia langsung mengedarkan esensi alam sesuai dengan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Beberapa ratus acu poin dan puluhan meridian tidak terhalang, dan ada beberapa perubahan kecil pada inti naga. Energi pedang tipis kembali memasuki inti naga untuk memeriksa kondisi bukaan. 120 lubang. Hanya ada celah yang cukup baginya untuk mencapai gen level. Hao Ren, yang baru saja mencapai gen level, memeriksa kembali tubuhnya dengan tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa bukan saja inti naga tidak menerima kerusakan, tetapi lebih banyak bukaan muncul, membuat inti naganya mengandung 120 bukaan. Dia ingat dengan jelas bahwa para penatua dari Samudra Barat akan merusak Fort Putih, dan dia menggunakan petir Hundun di dalam meridiannya untuk membangkitkan potensi inti naga dengan tergesa-gesa dan menciptakan banyak celah dengan merusak inti naga. Ranahnya mencapai level Dui, dan dia bisa berubah menjadi naga dan bertarung dengan 16 tetua tingkat Dui dari klan naga Lautan Barat. Menurut norma, pendekatan sembrono ini pasti akan menyebabkan kerusakan permanen pada inti naga. Di mana ayah dan ibuku? Hao Ren mendukung dirinya sebelum bertanya kepada mereka. Orang tua Gongzi aman, Lu Linlin dan Lu Lili menjawab. Hao Ren mengangguk dan bertanya, apa yang terjadi sesudahnya? Setelah pertarungan yang sulit, Gongzi pingsan. Adikku dan aku menyelamatkan Gongzi dan membawamu ke surga kelima, kata Lu Linlin. Wajahnya kembali normal, dan dia mengambil setengah langkah ke belakang dan berdiri di samping Lu Lili. Aku bermimpi. Kesadaran aku tersebar ke energi pedang, dan energi pedang aku terbang di antara dua lotus yang saleh. Kemudian, aku berubah menjadi naga lagi, dan aku menelan inti emas, kata Hao Ren. Gongzi sangat beruntung. Kemajuan kultivasi kamu tidak mundur tetapi malah meningkat. Berita bagus, mata Lu Linlin melengkung ketika dia tersenyum bahagia dan berkata. Hao Ren meliriknya tanpa daya dan berkata, berhenti menyanjungku. Kalian tidak kehilangan apa-apa, kan? Gongzi, baik saudara perempuan aku dan kemajuan kultivasi aku juga tidak mundur tetapi meningkat juga, kata Lu Linlin dengan nada gembira. Melihat bahwa Hao Ren tidak bertanya tentang apa yang baru saja terjadi, rasa malu Lu Linlin hilang, dan dia menjadi hidup kembali. Hao Ren berpikir, apakah itu yang disebut kultivasi ganda? Namun, dia segera mengubur pikiran itu ketika terlintas di benaknya. Dia memikirkan perasaan itu ketika dia berubah menjadi naga.
Sensasi kekuatan itu jauh melampaui apa yang dia miliki sekarang. Semacam esensi Hundun disuntikkan ke inti naganya. Hao Ren berpikir tentang berubah menjadi naga, dan dia tiba-tiba merasa seperti dia bisa berubah menjadi naga dan terbang di langit yang dia inginkan. Gongxi, selama kamu telah berhasil berubah menjadi naga sekali dan mendapatkan perasaan, kamu bisa melakukannya lagi di masa depan. Melihat Hao Ren memikirkan sesuatu, Lu Lili tersipu ketika dia mengambil setengah langkah ke depan dan berkata. Dia berdebat apakah jika dia harus memberitahu Hao Ren bahwa dia juga mencoba melakukan CPR padanya. Dia tidak ingin mengambil kredit untuk pekerjaan saudara perempuannya, tetapi dia juga tidak ingin Hao Ren memikirkan Lu Linlin mulai sekarang dan mengabaikannya. Memutar tangannya, Lu Lili berdiri di depan Hao Ren dan tidak tahu harus berkata apa. Gongxi, Lili juga mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu ketika kamu tidak sadar, kata Lu Linlin. Kak. Lu Linlin memberitahu Hao Ren apa yang dipikirkan Lu Lili, dan yang terakhir langsung malu dan tersipu. Hao Ren menatap Lu Lili dengan gembira dan kemudian menatap Lu Linlin. Semuanya baik selama kalian baik-baik saja, katanya. Ungkapan sederhana ini tiba-tiba menyentuh saudara perempuan Lu. Meskipun Gongxi biasanya di sekitar Zumo besar dan Zumo kecil, dia masih memiliki kita di pikirannya. Jika mereka tidak tahu kepribadian Hao Ren dengan baik, mereka akan melemparkan diri mereka ke pelukan Hao Ren saat ini. Gongxi baru saja bangun, dan tubuhmu masih lemah. Aku akan mengambil beberapa suplemen untuk kamu. Lu Linlin mendorong membuka pintu, berjalan ke arah istana besar, dan berteriak dengan esensi alam yang memberdayakan suaranya, siapapun yang bertanggung jawab di sini, kirimkan aku ramuan terbaik dengan cepat. Teriakan seorang petani Naschen Soul Realm bergema di seluruh sekte Pasir Putih. Sekte Master Wang tidak berani mengabaikan perintah ini. Dia pergi ke Elixir Making Building dengan kecepatan tercepat dan mengirimkan 3 pil elixir level 4 ke Lu Linlin. Ini semua yang kamu miliki. Lu Linlin menatap Sekte Master Wang. Ini adalah ramuan terbaik yang kita miliki. Kaki Sekte Master Wang gemetar saat dia menjawab. Kamu bisa pergi sekarang. Lu Linlin menatapnya dengan tidak puas dan tahu bahwa sekte-sekte di surga kelima sebenarnya tidak akan dapat memiliki pil eliksir yang baik. Dia berbalik dan kembali ke kamar. Gongxi, aku hanya mendapatkan 3 pil eliksir. Cepat dan ambil ini. Lu Linlin menyerahkan pil eliksir kepada Hao Ren. Hao Ren menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum dan memasukkan 3 pil eliksir ke dalam kotak ke dalam mulutnya. Pil eliksir level 4 dianggap sebagai eliksir superior. Efek dari 3 pil ramuan ini lebih dari cukup untuk membuat esensi alam yang hilang Hao Ren. Lu Linlin dan Lu Lili membawa Hao Ren ke surga kelima untuk sembuh. Pertama-tama, intensitas esensi di sini tinggi, menjadikannya tempat yang baik untuk pemulihan. Kedua, mereka bisa meminta sekte untuk menjalankan tugas untuk mereka dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk kebutuhan. Inti naga Hao Ren memanas, tetapi biaya untuk Sekte Pasir Putih membuat Sekte Master Wang ingin membenturkan kepalanya ke dinding. 3 pil eliksir level 4 adalah hadiah yang dihemat oleh White Sand Sect karena melayani Six Heavens Sky Mountain Sect selama 300 tahun. Namun, Hao Ren menyia-nyiakan 300 tahun penghematan dalam sekejap mata. Esensi alam yang dibutuhkan oleh gen level dipenuhi, dan Hao Ren melepaskan energi pedangnya, yang mengelompokkan diri menjadi 3 ember. Mereka berlari keluar dari ruangan dengan menembus celah-celah rumah, dan kekuatan setiap energi pedang tunggal 2 kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Formasi Tri-Talent Heaven Earth Array. 320 energi pedang menerangi langit. Ayo pergi. Hao Ren tidak ingin tinggal di sana lebih lama dan ingin memeriksa situasi di bawah surga pertama. Dia melewati celah di atap dan terbang. Lu Linlin dan Lu Lili mengikuti tepat setelah Hao Ren dan terbang berdampingan. Sekte Master Wang, yang menunggu di samping gunung belakang, akhirnya melihat penampilan pembudidaya naga. Bam, bam, bam. Sekte Master Wang tiba-tiba mundur 5 hingga 6 langkah. Ini, kultivator ini, bukankah dia yang memimpin seorang kultivator wanita muda dan membuat kekacauan di sekte? Naschen Soul Real penggarap hanya pelayannya, apa identitasnya? Petik 2. Hao Ren melonjak ke langit dan menyadari bahwa dia berada di Sekte Pasir Putih, tempat yang dia kunjungi sebelumnya. Dia langsung mengambil kembali pemikiran aslinya untuk menjatuhkan beberapa batu roh tingkat atas sebagai kompensasi. 320 energi pedang mengelilingi mereka 3, mengikuti mereka dan segera pergi. Para kultivator di alam jiwa Naschen mungkin bahkan tidak bisa melakukan ini. Seorang beku bisa berlari tetapi kuil tidak bisa. 1. Pada saat ini,
Sekte Master Wang sangat menyesalkan memprovokasi pembudidaya muda misterius ini. Menilai dari lotus roh yang keluar dari tubuhnya dan cahaya saleh yang turun dari langit yang lebih tinggi, pembudidaya yang terlihat muda ini mungkin seorang pembudidaya rilem jiwa formasi legendaris. Karena dia adalah naga, dia pasti berada di alam naga langit. Pikirnya. Hao Ren dan saudari Lu menerobos formasi arai antara surga kelima dan surga keempat dan dengan cepat kembali ke surga pertama melalui awan. Hao Ren ini bukan Hao Ren yang sama dari beberapa jam yang lalu. Setiap langkahnya bisa mengeluarkan formasi susunan pedang yang sebanding dengan kekuatan seorang Naschen Soul Realm tingkat rendah. Inti naga Hao Ren hancur dan direstrukturisasi, dan kekuatannya mengalami perubahan drastis juga. Ferrari merah itu masih diparkir di pinggir jalan. Ketika Hao Ren pergi mencari Hao Zonghua dan Yue yang terburu-buru, dia meninggalkan kunci di dalam mobil. Hao Ren bergegas masuk ke mobil seperti bintang jatuh, dan Lu Linlin dan Lu Lili juga mengikutinya ke dalam kendaraan. Pakaian aku, apakah kalian menggantinya untuk aku? Hao Ren baru menyadari bahwa dia telah mengenakan jubah yang indah dan bertanya kepada saudara Lu. Lu Linlin dan Lu Lili mengangguk pada saat yang sama. Kemerahan muncul di wajah mereka dan membuat mereka tampak seperti bunga yang diam-diam mekar di tengah malam. Hao Ren ingat bahwa ada satu set pakaian cadangan di mobil, jadi dia mengeluarkannya dan pergi ke hutan di pinggir jalan untuk berganti pakaian. Gongzi tidak akan menyalahkan kita, kan? Enggak. Apakah Gongzi akan marah? Mungkin tidak. Lu Lili dan Lu Linlin berbisik dan berdiskusi ketika Hao Ren berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka mengganti pakaian Hao Ren untuknya, dan mereka tidak tahu apakah itu pantas. Jika Hao Ren tidak keberatan, mereka bersedia mandi dan mengganti pakaiannya untuknya. Namun, sepertinya Gongzi tidak cukup terbiasa dengan itu, pikir mereka. Hao Ren, yang berganti pakaian biasa, kembali ke mobil, menyalakan kendaraan, dan kembali ke rumah di tepi samudra. Xie Yujia dan Zhao Yanzi pasti sangat khawatir ketika mereka kehilangan kontak dengannya. Meskipun demikian, Hao Ren masih harus memikirkan Hao Zonghua dan Yue Yang. Dia tidak bisa terbang kembali dan hanya bisa mengemudi kembali sesegera mungkin. Badai hujan berhenti, tetapi Hao Ren tidak tahu bagaimana pertempuran antara Laut Timur dan Laut Barat terjadi. Ferrari meninggalkan gelombang air di jalan raya dan membawa Hao Ren dan saudari Lu kembali ke rumah. Itu cerah di rumah. Hao Ren mengendarai Ferrari ke garasi dan merasa lega ketika melihat Ford putih di sana. Mendengar suara-suara yang dibuat oleh mesin Ferrari yang datang dari garasi, Xie Yujia dan Zhao Yanzi bergegas ke pintu segera. Melihat bahwa Hao Ren aman dengan Lu Linlin dan Lu Lili, Xie Yujia dan Zhao Yanzi meletakkan telapak tangan mereka di dada mereka pada saat yang sama dan menghela napas lega. Mereka mengendarai Little White selama 1 jam di langit dan tidak dapat menemukan jejak Hao Ren. Mereka panik ketika dia tidak mengangkat ponselnya juga. Ford putih Hao Zonghua dikirim kembali ke rumah di bawah pengawalan tim penyelamat, dan kedua gadis itu tidak ingin menimbulkan kekhawatiran lagi dan hanya bisa kembali ke rumah dan menunggu Hao Ren di sana. Melihat kembalinya Hao Ren, rasa percaya yang dibangun Zhao Yanzi dengan Xie Yujia selama keadaan darurat segera runtuh. Zhao Yanzi berdiri di pintu, memutar matanya dengan dingin ke Xie Yujia, dan menatap tajam ke arah Hao Ren. Bodoh. Kenapa kamu begitu lama untuk kembali? Sebuah pepatah Cina berarti bahwa meskipun seseorang dapat bersembunyi untuk waktu yang singkat, dia masih tidak dapat bersembunyi seumur hidup karena beban lain. Bab 370. Hao Ren, yang berdiri di angin dingin, tertegun. Nada bicara Zhao Yanzi terdengar seperti seorang istri yang marah pada suaminya karena pergi keluar untuk bermain sampai larut malam. Zhao Yanzi memelototi Hao Ren dengan ganas. Namun, dia senang di dalam. Dia melihat Hao Ren diserang dan dikelilingi oleh 16 penatua dari Samudra Barat, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Dia akan pergi ke Samudra Timur untuk mendapatkan bantuan ketika dia kembali ke rumah, tetapi dia melihat Hao Ren kembali dengan selamat. Ketika Zhao Yanzi berdiri di pintu, Xie Yujia berjalan keluar dari pintu, berlari ke Hao Ren, menggulung lengan bajunya untuk menggunakan pakaiannya untuk menghapus keringat dan tetesan hujan di wajah Hao Ren. Tindakan hangat dan manis ini membuat Hao Ren, yang berdiri di angin dingin, merasa tersentuh. Pada saat ini, keheningan lebih ekspresif daripada kata-kata. Zhao Yanzi, yang tetap berada di tempat yang sama, tertegun ketika dia melihat adegan ini terjadi di depan matanya. Dia tidak berharap bahwa kelalaiannya sendiri akan memungkinkan Xie Yujia untuk mengambil kesempatan ini. Dia berbicara dengan ganas barusan dan tidak bisa melunakkan sikapnya. Masuk ke dalam.
Dingin di sini. Setelah menyeka keringat di wajah Hao Ren, Xie Yujia menarik pergelangan tangan Hao Ren dengan ringan dan menyeretnya ke dalam rumah. Zhao Yanzi, yang berdiri di pintu, bahkan lebih tercengang. Lu Linlin dan Lu Lili, yang masih berdiri di luar, menutup mulut mereka dan terkikik. Jelas bahwa biksumu, Xie Yujia, memenangkan ronde ini dengan sapaannya yang lembut dan penuh kasih. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Linlin dan Lu Lili berubah menjadi dua sinar cahaya biru dan berlari pergi. Sudah hampir tengah malam sekarang, dan mereka tidak ingin mengganggu keluarga Hao Ren. Hao Ren berbalik, melihat Lu Linlin dan Lu Lili pergi, dan sedikit mengangguk. Kakak beradik Lu tampak sangat lucu dan nakal, tetapi mereka telah melakukan lebih dari cukup atas nama imbalan. Zhao Yanzi mengikuti Hao Ren dan Xie Yujia ke dalam rumah dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Nenek, Hao Ren sudah kembali." "Kamu kembali, Ren." Nenek, yang sedang menunggu dengan cemas, segera bangkit dari sofa. "Aku baik-baik saja, Nenek." Hao Ren berjalan cepat dan mendukung Nenek. Nenek sangat senang dan tidak memperhatikan bahwa pakaian Hao Ren bukan pakaian yang sama yang dia kenakan sebelumnya. Melihat bahwa Hao Ren tidak terluka, dia terus menepuk dadanya dan mencoba untuk bersantai. Little White terus berputar-putar di tumit Hao Ren. Itu memiliki hubungan intim dengan Hao Ren dan tidak diragukan lagi khawatir tentang keselamatan Hao Ren. Zhen Chongming, yang kembali ke rumah bersama Hao Zonghua dan Yue Yang, memegang secangkir teh panas dan memandangi reuni keluarga Hao Ren dengan tenang. Jika Hao Ren tidak melepaskan kekuatan yang berada di luar kendalinya, Zhen Chongming akan mengungkapkan bentuk binatang iblisnya di bawah amarah. "Ayo, tidak ada yang terjadi pada ibumu dan aku. Mengapa kamu datang dan mencari kami? Belum lagi kamu juga membawa Zi keluar." Sangat berbahaya untuk mengemudi di tengah hujan, Hao Zonghua melihat bahwa Hao Ren kembali dan berkata dengan nada mengutuk. 2 jam yang lalu, tim penyelamat menemukan Ford putih yang macet di jalan raya. Ketika mereka mengetahui bahwa pasangan Hao Zonghua adalah orang-orang yang terperangkap di sana, mereka segera menaikkan peringatan 10 kali dan menjaga mereka kembali ke rumah di tepi samudera. Hao Zonghua dan Yue Yang adalah harta nasional yang sebenarnya. Bagaimana kota Samudra Timur dapat membelinya jika mereka mengalami kecelakaan di kota? Melihat ekspresi marah Hao Zonghua, Hao Ren tidak menjawab dan tersenyum santai. Sikap seperti apa itu? Hao Zonghua semakin marah. "Baiklah, Ren khawatir tentang kalian berdua. Sekarang Zi sudah kembali dengan aman dan Ren juga kembali, mari kita lupakan apa yang terjadi." Nenek tidak ingin Hao Zonghua memarahi Hao Ren dan berdiri di tengah untuk menghentikannya. Hao Zonghua mendengus tidak puas, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor seseorang. "Halo, Komisaris Liu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak aku kembali. Maaf mengganggumu sangat terlambat." "Bagus. Aku senang semuanya baik-baik saja," suara sopan pria parubaya datang dari sisi lain telepon. Hao Zonghua kembali ke rumah, menemukan bahwa Hao Ren belum kembali selama beberapa jam, dan menelepon Komisaris Polisi Kota Ocean Timur. Komisaris polisi sudah tidur. Ketika dia mendengar bahwa putra Hao Zonghua dan Yue yang hilang di malam hari, dia menjadi takut dan mulai berkeringat. Setelah panggilan darurat dibuat, seluruh layanan polisi di Samudra Timur dimobilisasi. Jika Hao Zonghua tidak memanggil komisioner polisi ini pada waktunya, orang ini akan memerintahkan 2 helikopter untuk mencari Hao Ren. Hao Zonghua tidak pernah suka meminta bantuan orang. Jika Hao Ren tidak hilang, Hao Zonghua tidak akan memutar nomor komisaris polisi pada larut malam. Karena panggilan telepon Hao Zonghua, hampir semua petugas polisi di kota dipanggil. Namun, Hao Ren kembali ke rumah sekarang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mengapa Hao Zonghua tidak marah tentang ini? "Paman, Hao Ren khawatir tentang kalian berdua dan pergi untuk menemukan kalian. Ada hujan badai di larut malam. Itu normal bahwa dia tersesat secara tidak sengaja." Xie Yujia berjalan dan mencoba membujuknya. Suaranya lembut, dan itu langsung mengurangi kemarahan Hao Zonghua hingga setengahnya. "Jangan khawatir. Ren, jangan ceroboh di masa depan," tambah Yue Yang. Pada kenyataannya, Yue Yang tersentuh oleh fakta bahwa Hao Ren mengabaikan keselamatannya sendiri dan keluar untuk menemukan mereka di tengah hujan badai di malam hari. Hao Ren tampaknya bertindak acuh tak acuh terhadap mereka, tetapi kejadian ini memungkinkan Yue Yang melihat cinta Hao Ren terhadap mereka. "Kami akan melakukan perjalanan besok. Karena semua orang baik-baik saja,
mari kita beristirahat lebih awal. Nenek berusaha memuluskan suasana saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, mari kita tidur lebih awal," Yue yang menambahkan ketika dia mendongak dan melihat bahwa itu sudah tengah malam. Ada satu hal lagi yang tidak aku katakan sebelumnya, Hao Zonghua menyela Yue Yang dan berkata dengan ekspresi sangat serius, "Yue Yang, aku benar-benar melihat naga ketika kita terjebak di jalan raya." Hao Ren tidak bisa membantu tetapi berkedut ketika dia mendengar kata-kata Hao Zonghua. "Zonghua, kenapa kamu juga percaya ini?" Yue Yang merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana mungkin ada makhluk seperti naga? Itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hao Zonghua bersikeras. Kekhawatiran Hao Zonghua kini hilang, dan amarahnya meluap ketika Hao Ren kembali ke rumah. Karena itu, topiknya diubah menjadi penemuannya yang sangat mengejutkan. Naga memang ada. Nenek mengangkat cangkir tehnya. Ketika aku masih muda dan bekerja di lapangan. Nenek akan menceritakan kisahnya lagi. Ekspresi Yue yang tampak sangat tidak berdaya. Dia telah mendengar nenek menceritakan kisah ini berkali-kali setelah dia menikah dengan Hao Zonghua. Kedua telinganya hampir memiliki kapalan dari mendengarnya. Namun, bagaimana dia bisa mempercayai kisah-kisah ini dari penatua? Bagaimana mungkin makhluk mitologis benar-benar ada? Hao Zonghua dan dia tidak pernah percaya cerita tak berdasar ini sebelumnya. Namun, setelah malam hujan ini, Hao Zonghua mengatakan bahwa dia melihat naga dengan matanya sendiri. Ini membuat Yue yang merasa lebih tidak berdaya. "Ya, aku melihat mereka hari ini. Ada beberapa naga hitam dan satu naga putih," Hao Zonghua menjawab nenek. "Kamu mungkin melihat sesuatu. Kamu pasti terlalu lelah mengawasi lembaga penelitian. Beristirahatlah di perjalanan besok." Yue yang menggosok kuil Hao Zonghua dan merasa kasihan padanya. Hao Zonghua tidak bisa membujuk Yue Yang dan hanya bisa beralih ke Zhao Yanzi dan Xie Yujia. "Apakah kalian melihat naga sebelumnya?" dia bertanya. Zhao Yanzi dan Xie Yujia saling memandang dan kemudian memandang Hao Zonghua saat mereka menggelengkan kepala. Hao Zonghua menghela nafas dan bertanya kepada mereka lagi, "Lalu, apakah kamu percaya pada keberadaan naga di dunia ini?" Zhao Yanzi dan Xie Yujia saling memandang dan kemudian memandang Hao Zonghua saat mereka menggelengkan kepala lagi. Hao Zonghua bingung kata-kata dan berbalik ke Hao Ren. "Ren, kamu juga di luar. Apakah kamu melihat naga di awan?" Petik 2. Tidak. Hao Ren ragu-ragu selama beberapa detik dan menjawab. Hao Zonghua berdiri di ruang tamu dengan kaku dan merasa seperti dia terisolasi. Dia adalah ahli biologi tingkat atas di dunia. Namun, pada saat ini, ia tampaknya mewakili ketidaktahuan, dan orang-orang non-profesional lainnya tampaknya mewakili kebenaran. "Zonghua, jangan khawatir. Aku mendukungmu. Pasti ada naga." Nenek berdiri di samping Hao Zonghua dan berkata dengan tegas. Hao Zonghua berbalik, menatap nenek, dan menghela nafas. "Dari semua orang di sini, pendapat nenek adalah yang paling tidak berdaya. Karena kalian tidak percaya ini, aku akan membuat topik penelitian baru minggu depan tentang keberadaan naga." Hao Zonghua berdiri tegak dan mengumumkan. "Jangan konyol, Zonghua. Naga adalah jenis lambang. Itu berasal dari kekaguman ular air pada zaman dahulu. Yang disebut, pemasangan awan dan mengendarai kabut, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah," kata Yue Yang dan mencoba membujuk. "Kalian tidak percaya ini, tapi aku percaya. Aku akan menemukan naga sungguhan suatu hari nanti," kata Hao Zonghua dengan tegas. Yue Yang menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa mengekspresikan dukungan dan tidak bisa menyuarakan oposisi juga. Dengan status Hao Zonghua di komunitas ilmiah, membuat topik penelitian seperti itu akan membangkitkan banyak diskusi, dan banyak kecurigaan dan ejekan akan menyusul. Hao Ren, yang berdiri di depan Hao Zonghua, menghela nafas diam-diam. "Ayah akan menyiapkan dana penelitian yang sangat besar untuk menemukan bukti naga, tetapi dia tidak tahu bahwa seekor makhluk hidup berdiri tepat di depannya," pikirnya. "Aku mendukungmu, Zonghua." Ketika semua orang di ruang tamu diam, nenek tiba-tiba berkata dengan nada penuh gairah. Ini adalah pertama kalinya nenek mendukung penelitian ilmiah Hao Zonghua. Dia pikir topik penelitian Hao Zonghua dari sebelumnya terlalu rumit dan terlalu jauh, seperti gen dan sel. Dia tidak pernah mengerti mereka. Namun, topik mencari naga, lebih nyata dan dekat dalam benaknya. Baik, menggunakan topik ini untuk menarik perhatian nasional bahkan seluruh dunia dan memunculkan penelitian yang relevan dari organisme laut terdengar seperti rencana yang bagus. Yue yang menyerah. "Sudah terlambat. Mari tidur.
Kami akan melakukan perjalanan besok. Zhao Yanzi dan Xie Yujia saling memandang tanpa mengatakan apapun. Namun, Hao Ren merasa sedikit bingung. Dengan reputasi Hao Zonghua di komunitas ilmiah, bisakah ia benar-benar menemukan pembudidaya naga dengan memanfaatkan teknologi tinggi? Ayo tidur, Little White. Zhen Chongming bersiul di Little White, dan Little White melompat dan mengikuti Zhen Chongming ke kamarnya. Peng! Pada saat ini, permukaan laut yang berjarak beberapa ribu kilometer dari rumah tiba-tiba meledak. Peperangan antara klan naga lautan timur dan klan naga laut barat resmi dimulai. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.